Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farani dengan NIM 19.18144 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir terkait proyek aplikasi layanan pengaduan masyarakat mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Untuk deskripsi proyek yang telah dibuat ini adalah sebuah aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan pengaduan masalah yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Jika masyarakat mempunyai keluhan atau pemasukan untuk pihak desa, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor tetapi bisa melalui aplikasi ini. Kemudian ada penjelasan terkait tugas-tugas yang pernah diunggah di e-learning. Untuk tugas pertemuan pertama terbagi menjadi dua, yaitu ada tugas 1A yang berkaitan dengan bukti pendaftaran WA Group mata kuliah PRPL 2021. Kemudian untuk tugas 1B itu berkaitan dengan bukti pendaftaran akun GitLab. Untuk tugas pertemuan kedua terbagi menjadi dua juga, di mana ada tugas 2A yang berkaitan dengan pengajuan judul aplikasi project. Kemudian ada tugas 2B berkaitan dengan pembuatan dokumen yang berisi bukti-bukti persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan, dan isi dokumen ini sesuai dengan langkah dari tugas yang telah diberikan. Kemudian ada tugas pertemuan ketiga, yaitu berkaitan dengan untuk tugas 3A itu berkaitan dengan pembuatan dokumen yang berisi bukti dilakukannya pembuatan proyek pada akun GitLab. Kemudian ada tugas 3B itu berkaitan dengan pembuatan dokumen yang berisi bukti-bukti telah dilakukannya pemasangan Git client di laptop masing-masing. Kemudian ada tugas 3C itu berkaitan dengan pengikutan acara webinar KK Relata dan pengumpulan tugas berupa dokumen yang berisi ringkasan materi dari acara webinar tersebut. Kemudian ada tugas pada pertemuan keempat berkaitan dengan pembuatan dokumen yang berisi penyusunan analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi yang akan dibuat ke depannya. Tugas pertemuan kelima yaitu berkaitan dengan uji kompetensi 1, di mana dilakukan pembuatan ringkasan tugas pertemuan pertama sampai pertemuan keempat dan melakukan presentasi dan mengupload video ke YouTube. Adapun tugas pada pertemuan ke-12 yaitu berkaitan dengan uji kompetensi 2, di mana dilakukan pembuatan PPT dari tugas 8 sampai 12, pertemuan 8 sampai 12 dan melakukan presentasi dan mengupload video ke YouTube. Kemudian ada penjelasan terkait rancangan antarmuka aplikasi edisi final, di mana pada tampilan nomor 1 itu berkaitan dengan untuk bagian registrasi. Kemudian tampilan kedua berkaitan dengan menu login. Kemudian ada tampilan ketiga itu berkaitan dengan alert, di mana ketika masyarakat salah memasukkan username atau password maka akan terdapat alert tersebut. Kemudian ada tampilan keempat berkaitan dengan halaman utama masyarakat, di mana pada halaman utama ini terdapat dua menu, bisa dilihat pada bagian nomor 5, yaitu menu penulisan pengaduan. Kemudian ada nomor 6 itu berkaitan dengan menu lihat laporan. Pada menu lihat laporan ini juga terdapat dua menu, yaitu menu detail dan menu lihat tanggapan. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini untuk menu detail dan menu tanggapan. Kemudian penjelasan terkait spesifikasi aplikasi dan daftar fitur-fitur yang ada, di mana aplikasi layanan pengaduan masyarakat ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang terbentuk dari beberapa fitur pendukung yang setiap fitur membantu proses layanan pengaduan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Aplikasi ini bermanfaat ketika masyarakat ingin melakukan suatu pengaduan atau memberikan masukan ke pihak desa. Masyarakat tidak perlu lagi harus ke kantor dengan melakukan antrian dan sebagainya. Tetapi masyarakat bisa dengan mudah melakukan hanya dengan aplikasi ini. Kemudian terdapat beberapa fitur pada aplikasi ini, yaitu ada 11 fitur, di mana fitur-fitur ini terbagi pada bagian masyarakat, petugas, dan admin. Kemudian ada penjelasan skrip-skrip utama pada masing-masing fitur. Yang pertama, fitur registrasi, di mana skrip utamanya itu berkaitan dengan query, di mana akan dimasukkannya data-data ke dalam tabel masyarakat. Kemudian ada fitur login, di mana code-nya berkaitan dengan query juga, di mana akan dipilih data
pada tabel masyarakat berdasarkan username dan password yang telah dimasukkan. Kemudian ada fitur menulis pengaduan. Di sini kodenya berkaitan juga dengan query, di mana pengaduan yang ditulis oleh masyarakat akan masuk ke tabel pengaduan. Kemudian ada query untuk fitur melihat data pengaduan. Di sini kita bisa melihat data pengaduan, dilakukan query select from pengaduan, di mana akan diambil data dari tabel pengaduan berdasarkan nick. Kemudian ada fitur melihat tanggapan. Di sini berkaitan dengan query, akan diambil query pada tabel pengaduan, di mana berdasarkan tanggapan ID pengaduan. Di sini jika belum terdapat tanggapan dari admin, maka akan terdapat sebuah note yang akan memberitahukan bahwa pengaduan itu belum ditanggapi. Namun jika telah ditanggapi, maka akan terdapat tampilan tanggapan, detail tanggapan dari admin. Kemudian ada fitur melihat daftar keluhan masyarakat. Ini dilakukan oleh petugas, di mana terdapat kodenya berupa query, diambilnya data select all from pengaduan, diambil data pada tabel pengaduan yang mempunyai status 0. Di sini statusnya masih 0, artinya belum diverifikasi. Kemudian ini ada fitur verifikasi pada masalah yang masuk, di mana sebelumnya status 0 akan dirubah atau diupdate pada tabel pengaduan dari statusnya 0 menjadi statusnya proses. Kemudian ada fitur melihat data petugas. Di sini dilakukan oleh admin. Untuk kodenya berkaitan dengan select all from petugas, di mana diambil data dari tabel petugas, kemudian dimasukkan ke tabel-tabel yang telah dibuat. Kemudian ada fitur edit hapus data yang dilakukan oleh admin. Di sini untuk code editnya, code edit berkaitan dengan query update petugas, set nama petugas, dan seterusnya. Di sini akan diupdate pada tabel petugas sesuai dengan input-input yang dilakukan oleh admin atau yang diedit oleh admin. Kemudian untuk code pada bagian hapus, di sini juga terdapat query delete from petugas, di mana akan dihapus data pada tabel petugas berdasarkan ID petugas. Kemudian ada fitur memberikan tanggapan. Di sini fitur memberikan tanggapan berkaitan dengan query juga, akan dimasukkan atau insert into tanggapan, dimasukkan ke tabel tanggapan berkaitan dengan tanggapan yang telah dibuat oleh admin, akan dimasukkan pada tabel tanggapan sesuai dengan query insert into tanggapan. Kemudian untuk fitur melihat data, ini melihat data masyarakat contohnya. Sebenarnya untuk melihat data ini banyak, yaitu data masyarakat, pengaduan, ataupun tanggapan. Di sini contohnya berkaitan dengan query melihat data masyarakat, di mana penggunaan query-nya berkaitan dengan select all from masyarakat. Nah, jika berkaitan dengan tanggapan, maka akan dibuat query-nya select all from tanggapan. Kemudian di sini ada penjelasan screenshot tampilan yang dihasilkan dari fitur-fitur. Bisa dilihat fitur registrasi, login, kemudian ini ada login untuk masyarakat, login untuk admin ataupun petugas. Kemudian di sini ada tampilan menulis pengaduan, melihat data pengaduan. Di sini ada fitur melihat tanggapan dan melihat data pengaduan. Kemudian di sini pada nomor 7 ada tampilan verifikasi pada masalah yang masuk pada bagian petugas. Kemudian ada melihat data petugas ini pada bagian admin, tampilan untuk bagian admin. Kemudian di sini ada fitur edit hapus data, di mana tampilannya akan seperti ini untuk edit pada bagian kiri, dan pada proses penghapusan akan terdapat sebuah alert seperti gambar sebelah kanan. Kemudian untuk fitur ke-10 itu memberikan tanggapan. Di sini ada sebuah tabel untuk menulis tanggapan. Tampilannya seperti sebelah kiri. Kemudian pada fitur ke-11 ada melihat data. Di sini contohnya itu tampilan untuk melihat data masyarakat, di mana akan terdapat tabel yang berisi data-data masyarakat yang ada.
Kemudian di sini ada tampilan untuk bagian pengunggahan skrip aplikasi pada akun GitLab yang saya miliki. Kemudian di sini ada penjelasan terkait analisis pengerjaan proyek. Di sini ada 4 evaluasi, di mana yang pertama tinjauan sisi waktu. Dalam pengerjaan proyek ini, dari sisi waktunya itu cukup membutuhkan waktu yang lama dan pengerjaannya. Kemudian ada ketercapaian spesifikasi. Dalam hal ini dari sisi hardware ataupun untuk sisi developer dan klien, dan sisi software dari sisi developer dan klien juga bisa dikatakan cukup tercapai dikarenakan spesifikasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian ada analisis yang ketiga berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan. Untuk pembiayaan dalam pengerjaan proyek ini, selama pembuatannya hanya meliputi biaya dalam penggunaan paket data. Kemudian ada analisis yang keempat, yaitu kendala. Kendala yang ditemui dari selama pengerjaan proyek ini hanya berkaitan dengan pemahaman materi. Kemudian untuk membuat code-code untuk pengimplementasian desain-desain proyek yang telah dibuat. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan terkait laporan akhir tugas proyek dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.